Di kahyangan Pulau Dewa, Sang Hyang Wenang menerima kedatangan sang mertua, yaitu Prabu Hari. Peserta Padi Sangadi yang dibicarakan adalah rencana Prabu Hari untuk turun tahta dan menyerahkan kerajaan Keling kepada cucunya, yaitu Sang Hyang Tunggal. Namun Sang Hyang Wenang menjelaskan bahwa saat ini putra pertamanya itu sedang pergi berkelana. Rupanya Sang Hyang Tunggal mewarisi sifat turun-temurun dari para leluhur yang suka mengembara dan melakukan tanpa berata. Sang Hyang Wenang juga menceritakan bahwa Dewi Sahodri ini sedang mengandung untuk yang kedua kalinya, dan mungkin sebentar lagi akan melahirkan. Prabu Hari sangat senang mendengar berita gembira ini, dan tidak sabar menunggu kelahiran cucunya. Tiba-tiba datang seorang raja jin berwujud ular besar bernama Naga Anantawasesa dari kerajaan Sapta Pratala, mengaku ingin menjadi pengikut Sang Hyang Wenang. Tadinya ia adalah penganut agama Nabi yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman di kerajaan Bani Israel. Namun kemudian tertarik untuk berpindah menjadi penganut agama dewa. Hal ini didengar oleh pemuka bangsa jin yang mengabdi kepada Nabi Sulaiman bernama Jin Sakar. Terjadilah perselisihan di mana Jin Sakar memaksa Naga Anantawasesa supaya kembali memeluk agama Nabi. Naga Anantawasesa menolak hingga terjadilah pertempuran dengan jumlah pasukan Jin Sakar lebih banyak. Ia pun terdesak melarikan diri menuju kahyangan Pulau Dewa untuk meminta perlindungan. Tidak lama kemudian Jin Sakar menyusul dan meminta supaya agar Naga Anantawasesa diserahkan kepadanya. Jin Sakar juga memperingatkan Sang Hyang Wenang agar meninggalkan agama dewa dan kembali kepada agama yang benar, yaitu agama yang sudah turun-temurun sejak Nabi Adam. Apalagi saat ini yang menjadi pemuka agama adalah Nabi Sulaiman yang suka merajai bangsa manusia, jin dan segala jenis binatang di wilayah Bani Israel. Sang Hyang Wenang mengatakan bahwa masalah agama adalah masalah keyakinan yang tidak bisa dipaksakan. Prabu Hari kesal melihat hal ini dan menantangnya keluar, dan pertemuan pun dibubarkan. Kelahiran Sang Hyang Hening dan Dewi Suryati. Sang Hyang Wenang menemui istrinya Dewi Suyati yang hendak melahirkan. Kemudian lahirlah sepasang jin murni, laki-laki dan perempuan yang masing-masing memancarkan cahaya. Sang Hyang Wenang memandikan keduanya dengan tirta Amarta Kamandanu sehingga memiliki wujud bayi dalam waktu singkat berubah pula menjadi dewasa. Sang Hyang Wenang lalu memberi nama untuk mereka berdua, yang laki-laki diberi nama Sang Hyang Hening, sedangkan yang perempuan diberi nama Dewi Suyati. Jin Sakar menjadi pengikut Sang Hyang Wenang. Prabu Hari berhadapan dengan Jin Sakar. Terjadilah pertempuran antara pasukan jin kahyangan Pulau Dewa melawan pasukan jin kerajaan Bani Israel. Pada mulanya pihak Pulau Dewa terdesak kewalahan, namun kemudian Sang Hyang Wenang turun ke medan laga dan mengeluarkan aji pengabaran, membuat Jin Sakar dan para prajuritnya terkulai lemah, menyerah tanpa daya dan menyerah kalah. Jin Sakar mohon ampun dan menyatakan diri tunduk kepada kahyangan Pulau Dewa. Sang Hyang Wenang lalu bertanya mengapa Nabi Sulaiman begitu berkuasa terhadap segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, jin serta binatang. Jin Sakar menceritakan bahwa Nabi Sulaiman memiliki cincin pusaka pemberian Tuhan bernama cincin makhluk gaib yang menjadi daya kesaktiannya. Sang Hyang Wenang tertarik dan ingin memiliki cincin pusaka tersebut. Prabu Hari menasihati bahwa menginginkan benda milik orang lain adalah perbuatan yang tidak baik. Namun Sang Hyang Wenang mengabaikan nasihat mertuanya dan tetap memerintahkan Jin Sakar untuk pergi mencurinya. Jin Sakar menyatakan sanggup dan segera berangkat meninggalkan kahyangan Pulau Dewa menuju ke negeri Bani Israel. Sementara itu Prabu Hari menjenguk Dewi Saoti yang baru saja melahirkan dan menemui kedua cucu barunya dengan perasaan penuh sukacita. Setelah itu dia dan Patih Sangadi pamit pulang ke kerajaan Keling. Jin Sakar mencuri cincin makhlukat gaib.
Jin Sakar tiba di tempat tujuan dan diam-diam menyusup ke kamar tidur Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sedang mandi, cincin makhlukat gaib ditinggal di dalam kamar tidurnya. Jin Sakar yang sudah hafal kegiatan sehari-hari Nabi Sulaiman pun dapat mencuri cincin tersebut dan memakainya di jari. Ketika Nabi Sulaiman selesai mandi dan hendak mengambil cincin itu, Jin Sakar lebih dahulu menyerangnya sampai pingsan dan kemudian melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah memakai cincin tersebut, Jin Sakar menjadi lupa diri. Ia pun menyamar sebagai Nabi Sulaiman dan duduk di atas tahta memimpin segenap Bani Israel. Setelah 40 hari bersenang-senang, Jin akhirnya teringat pada Sang Hyang Wenang. Ia lalu meninggalkan kerajaan Bani Israel dan kembali menuju ke kahyangan Pulau Dewa. Nabi Sulaiman mendapatkan kembali cincin makhlukat gaib. Rupanya perbuatan Jin Sakar mencuri cincin makhlukat gaib dan menyamar menjadi Nabi Sulaiman telah diketahui oleh para jin lainnya. Mereka pun mengejar Jin Sakar dan berhasil menyusulnya. Terjadilah pertempuran di atas laut. Jin Sakar terdesak kewalahan dan cincin makhluk gaib pun jatuh ke dalam laut. Ia kemudian melarikan diri kembali ke kahyangan Pulau Dewa. Sementara itu nasib Nabi Sulaiman yang telah dibuang ke laut oleh Jin Sakar ternyata dapat diselamatkan oleh para pencari ikan. Dalam keadaan sakit parah ia pun dirawat di desa nelayan dan setiap hari berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya diberi kesembuhan. Doa tersebut akhirnya dikabulkan. Cincin makhlukat gaib yang jatuh ke laut telah digigit oleh seekor ikan. Ikan itu kemudian ditangkap. Para nelayan mengetahui ada yang aneh pada mulut ikan tersebut. Para nelayan pun mempersembahkannya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sangat gembira bisa menemukan kembali cincin makhlukat gaib dan langsung mendapat kesembuhan. Ia pun berterima kasih kepada para nelayan dan segera kembali ke kerajaan Bani Israel. Sang Hyang Tunggal berkeluarga. Di kahyangan Serongkandi, Sang Hyang Dharma Jaka telah memiliki 5 orang anak bernama Dewi Darmani, Sang Hyang Darmana, Sang Hyang Triarta, Sang Hyang Catur Kaneka, dan Sang Hyang Pancarasi. Adapun Dewi Darmani telah dinikahkan dengan Sang Hyang Tunggal putra sulung Sang Hyang Wenang. Dari perkawinan itu telah lahir 3 orang putra, yaitu Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Darmastuti, dan Sang Hyang Dewanjali. Telah cukup lama Sang Hyang Tunggal tinggal di kahyangan Selokandi. Pada suatu hari ia bermimpi melihatkan Pulau Dewa hancur lebur karena bencana alam besar-besaran. Seketika ia pun merasa cemas terhadap keselamatan orang tuanya. Maka lantas ia mohon pamit kepada Sang Hyang Dharma Jaka untuk pulang ke Pulau Dewa. Sang Hyang Dharma Jaka pun memberi izin serta berharap Sang Hyang sekeluarga selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nabi Sulaiman menghancurkan Pulau Dewa. Di kahyangan Pulau Dewa, Sang Hyang Wenang menerima kedatangan Jin Sakar yang baru kembali dari menjalankan tugas di kerajaan Bani Israel, memohon ampun karena dirinya telah lupa diri sehingga pada akhirnya gagal mendapatkan cincin makhlukat gaib. Sang Hyang Wenang menerima laporan tersebut dengan perasaan pasrah kepada takdir Tuhan. Ia juga merasa bersalah karena tidak sepantasnya menginginkan benda milik orang lain yang bukan menjadi haknya. Sang Yang Menang kemudian menyambut kedatangan Yang Tunggal putra sulungnya. Mereka lalu saling bercerita tentang keadaan masing-masing sampai akhirnya Sang Hyang Tunggal menceritakan mimpi buruk yang telah dialaminya. Baru saja Sang Hyang Tunggal mengakhiri cerita, tiba-tiba terjadi bencana alam besar-besaran melanda Pulau Dewa. Ternyata Nabi Sulaiman telah datang secara diam-diam untuk menghukum Jin Sakar dan para pengikutnya. Nabi Sulaiman memasang pusaka Sang Tunggal sehingga menyebabkan kahyangan Pulau Dewa diguncang gempa bumi dan banjir besar serta Gunung Tunggal pun meletus hebat.
Para jin pengikut Pulau Dewa menjadi kocar-kacir dan berteriak mohon ampun. Sang Hyang Wenang pun tidak mampu menghadapi tumbal yang dipasang oleh Nabi Sulaiman tersebut dan memutuskan untuk pergi mengungsi. Selain itu, ia juga mengetahui cerita zaman dahulu bahwa Sayyidina Anwas pernah bersumpah akan ada keturunannya yang bisa mengalahkan keturunan Sayyidina Anwar, dan inilah saatnya sumpah itu menjadi kenyataan. Dalam keadaan gawat itu, Naga Anantawisesa mengusulkan supaya Sang Hyang Wenang mengungsi saja ke tempat tinggalnya di kerajaan Sapta Pratama yang terletak di dalam perut bumi. Sang Hyang Wenang akhirnya menerima usulan tersebut dan segera berangkat dengan dibantu oleh Raja Jin yang berwujud ular besar itu. Sang Hyang Wenang membangun kahyangan Tengguru. Beberapa tahun kemudian Prabu Hari datang menemui Sang Hyang Wenang di kerajaan Sapta Pratala dan menyampaikan berita bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia karena usia tua. Sang Hyang Wenang sekeluarga pun muncul kembali ke permukaan bumi, namun saat itu Pulau Dewa sudah hancur berkeping-keping menjadi pulau-pulau kecil. Sang Hyang Wenang kemudian pindah ke pegunungan Himalaya dan mendirikan kahyangan baru yang tidak kalah indahnya di puncak Gunung Tengguru. Sementara itu Prabu Hari menyatakan turun tahta dan menyerahkan kerajaan Keling kepada Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal lalu memboyong Dewi Darmani dan ketiga putra mereka untuk tinggal di sana. Sementara itu Naga Anantawisesa yang telah berjasa besar telah menyediakan pengungsian bagi Sang Hyang Wenang. Sekeluarga juga mendapatkan anugerah. Ia pun menjadi menantu. Sang Hyang Wenang dinikahkan dengan Dewi Suryati. Di kahyangan Keling Sang Hyang Tunggal di hadapan para putra, yaitu Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Darmastuti, dan Sang Hyang Duanjali, mereka membicarakan kisah perjalanan sang leluhur yaitu Sang Hyang Nurcahya dalam kitab Pustaka Daria. Ternyata pada mulanya Sang Hyang Nurcahya adalah makhluk berbadan jasmani, dan setelah menjalani tanpa berata akhirnya berubah wujud menjadi makhluk berbadan rohani yang tinggal di alam halus. Sang Hyang Tunggal ingin sekali memiliki anak yang bisa berbadan jasmani dan rohani, sehingga kelak bisa menjadi pemimpin Triloka atau tiga alam, yaitu alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Dengan demikian, para dewa tidak hanya pemimpin bangsa jin saja, tetapi juga mampu memimpin umat manusia seperti Nabi Sulaiman, tokoh yang telah mengalahkan ayahnya yaitu Sang Hyang Wenang. Maka ia pun memutuskan untuk pergi bertapa demi mendapatkan keinginan tersebut. Untuk sementara tahta kerajaan Keling diserahkan kepada Sang Hyang Rudra yang kemudian bergelar Sang Hyang Dharma Dewa. Setelah itu dan Sang Hyang Tunggal berpamitan kepada istri untuk pergi bertapa demi mewujudkan cita-citanya itu, dan Dewi Darmani pun mengizinkannya. Kemudian Sang Hyang Tunggal pun mengajak istrinya untuk berserah kepada Tuhan. Semoga mendapatkan jalan yang terbaik. Setelah dirasa cukup, Sang Hyang Buka lalu berangkat meninggalkan kahyangan Keling dan bertapa di tepi pantai dengan dulu di atas batu karang. Prabu Rekakatama mencari menantu. Tersebutlah Raja Jin berwujud kepiting dari kerajaan Teleng Samudra bernama Prabu Rekatatama yang memiliki seorang putri cantik bernama Dewi Rekatawati yang telah bermimpi menikah dengan seorang dewa bernama Sang Hyang Tunggal. Demi untuk mewujudkan mimpi putrinya itu, Prabu Rekatatama pun berangkat mencari keberadaan Sang Hyang Tunggal. Prabu Rekatatama berhasil menemui Sang Hyang Tunggal dan membangunkan calon menantunya itu, namun tidak berhasil. Bahkan daya kesaktian Sang Hyang Tunggal justru membuat ia terlempar dan jatuh pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Sang Prabu pun mengheningkan cipta.